hari ini adalah menjadi pekerja bahasa di Bali. Saya mulai dari yang orisinil dulu sebelum yang imporan dari kan Deko impor. Mbak Nuni, idola beta. Ini kita udah kenal lama tapi baru ini tetap mukanya Mbak Nuni Iya ya. benar. Mbak Nuni cerita dong gimana ceritanya jadi juru bahasa di Bali ini? Sebenarnya aku tuh bukan juru bahasa. Sorry, pekerja bahasa. Ya, Ya, beliaunya penerjemah. iya. Jadi memang aku belum merambah ke juru bahasa ya. Sejauh ini sih masih nerjemahin aja. Tapi ada niatan. Ya, ada sih niatan sedikit. Apa yang unik menjadi pekerja bahasa di Bali? Uniknya itu mungkin karena spesialisasi yang aku ambil itu nggak terlalu banyak orangnya. Legal. Iya. Jadi aku kan spesialisasinya itu di legal. Mm-mm. Jadi orangnya tuh nggak terlalu banyak gitu di sini. Gitu. Oh iya kah? Nggak terlalu. Untuk yang dokumen ya. Dokumen. Untuk yang dokumen itu nggak terlalu banyak. Dan memang mungkin kalau juru bahasa misalnya kayak yang di kepolisian, yang di pengadilan gitu banyak sih. Banyak ya. Kadang-kadang juga mereka ada yang ngambil juga mungkin terjemahan, tapi nggak sebanyak mereka ngambil penjuru bahasaan gitu. Jadi yang kayak khusus ngambil dokumen aja gitu tuh memang masih sedikit gitu. Nah, ngomong-ngomong soal penjuru bahasaan, di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri teman-teman, nanti lihat ditanya ada dua Ada tentang dua. bosku, Oke, ada biar dua. bisa ngobrol. Adalah ini kocak nih. Ini pertama kali ketemu Doi ikut pelatihan saya di Malang. Yang memperkenalkan interpreter juga. Maksudnya, aduh jadi malu. Padahal pelatihannya ngaco loh artinya. Saya cuma apa disuruh Pak Sugeng Mas bikin pelatihan. Ayo sikat. Tetapi yang menarik Mbak Cininta nanti dicari ya Mbak Cininta. Mbak Cininta itu aslinya dari Jateng, lebih tepatnya Surakarta. Ini kan udah di tengah nih Mbak. Tinggal milih ke kanan Atau ke kiri. atau ke kiri. Ya, benar-benar. Surabaya rame, ya kan? Ke Jakarta jauh lebih rame. Jauh lebih rame. Kok Bali? Kok Bali itu karena sebenarnya nggak sengaja tuh kan. Kok bisa gak sengaja itu loh? Gimana coba gak sengaja? Jadi awalnya pokoknya ketemu teman, Hmm. terus dia waktu itu ngajakin di sini kayaknya potensial untuk jadi penerjemah. Cuman waktu itu penerjemah ya. Penerjemah ya. Saya Iya, belum iya. kenal yang namanya juru bahasa. Dan Dan bahasanya waktu itu masih bahasanya bahasa Inggris sebenarnya. bahasa Inggris ya. Sebenarnya semuanya sih waktu itu Perancis Walaupun juga, Perancis Inggris juga. Nah, Beliau by education Perancis. betul. Tapi sekarang banyakan kerja di bahasa Inggris. Nah, terus saya awalnya tuh sebenarnya karena iseng aja, saya pikir ya saya kayak perlu peluang di sini, kayaknya pas saya datang ke sini ternyata kayak peluangnya cukup menjanjikan. Tahun Udah berapa, saya Mbak, pindah. kalau boleh? Itu 2016. 2016 teman-teman. Betul. Ternyata 2017 itu saya ikut pelatihan pengenalan penjuru bahasaan di Malang waktu itu yang salah satu pembicaranya adalah Mas Dewo yang di sebelah saya. Iya. Ada Pak Sugeng nggak ya, pengantar aja ya, sambutan aja. Betul. Nah, ternyata dari situ ternyata ini toh interpreting. Saya selama ini nggak tahu, saya hanya tahu translation. Dan saya sebenarnya adalah nggak begitu suka translation, jujur. Tapi karena ibunda Tapi karena adalah legend. ibu saya, tapi ibu saya nggak ngerti interpreting gitu loh. Jadi yang beliau tahu hanya translation aja. Tahu tentang interpreting tapi tidak tahu mendalam tentang interpreting gitu. Jadi waktu itu yang saya tahu terjemahan tuh hanya nerjemahin tertulis gitu. Yang saya memang tidak tertarik di situ. Saya nggak bisa ngejar deadline, saya nggak bisa begadang orangnya. Iya. Dan saya orang yang nggak teliti. Iya, padahal harus teliti. Jadi revisi berkali-kali itu saya pasti typo dan itu kesalahan yang paling sering saya buat. Jadi akhirnya ternyata ada ya interpreting dan ternyata menarik. Akhirnya saya memutuskan pindah ke Bali gitu. Kenapa Bali? Ya karena ada potensi yang dilihat itu. Iya, Tapi dan gini deh, saya bandingkan langsung aja deh. Kenapa nggak Jakarta? karena saya tidak begitu suka tinggal di Jakarta. Itu dia alasannya. Padahal sebenarnya dari segi job jauh. Iya ya. Jauh. Iya ya. Kuenya lebih banyak ya Mbak? Kuenya lebih Pasti. banyak di Jakarta Pasti. dan Jakarta itu kan enaknya adalah kalau misalnya kita ada kerjaan di luar kota, biasanya yang diprioritaskan pertama Jakarta dulu kan. Iya. Atau Iya. misalnya katakanlah Iya, nih satu klien, kita udah pernah kerjasama dengan klien itu di satu rapat gitu. Kemudian klien itu mau ke Jayapura, mau ke Sulawesi, mau kemana, biasanya ikut nih yang pernah Ya.
Yang pernah dampingi sekali, pertama gitu kan. Duitnya kan banyak ya di Jakarta Nah, ya. dari situ sebenarnya kan kita yang di Bali sudah berkurang dulu peluangnya. Iya, ya, Iya, secara Gitu. Tapi tetap memang ada sesuatu di Bali ini. Iya, dan ternyata menarik meskipun ya kuenya tidak sebanyak di Jakarta, tapi ya Ada, alhamdulillah hidup aja. ada aja gitu. Dan lebih slow living ya. Lebih Bagi slow saya. living, Nah, betul. itu Saya nggak dia. keburu-buru Iya. kalau kerja. Iyalah ya. Mm-mm. Masih bisa pagi-pagi minum kopi di sunset, gitu di pantai. Masih gitu ya, bisa jalan-jalan. Masih bisa jalan-jalan. Pulang juga masih enak Pulang gitu masih kan. enak. Kalau kita bahkan Iya. misalnya kita sering kalau interpreting conference tuh sering di Nusa Dua gitu. Hai. Kita pulang tuh Dekat masih rumahku, dekat rumahku. nggak terlalu macet gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi ini kan dari perspektifnya tamu, Mbak ya, pendatang Iya, ya. Ini orang-orang pendatang nih. Kalau dari Mbak Nuni sendiri yang lahir gede di sini ya, asli Denpasar atau dari kota lain Mbak Nuni? Saya dari Jimbaran sebenarnya. Jimbaran, Yes, dari Jimbaran. Dari sebuah desa pesisir. Jadi aslinya dari desa pesisir. Oke. Desa pesisir. Plus terlebih lagi dokumen lagi. Mm-mm. Nah, yang saya tahu dokumen itu cukup tapi mungkin saya salah ya, cukup terbatas ruang dan waktu. Maksudnya gini, kemungkinan adalah kliennya Mbak Nuni adalah orang-orang Bali juga. Atau tapi mungkin sebenarnya banyak klien internasional juga, Mbak. Iya. Kalau udah diceritain segmennya Mbak Nuni nih. Justru kalau menurut saya tuh dokumen malah lebih luas ya pasarnya. Karena kan kita bisa dapat klien dari mana aja dan kita bisa ngerjain itu dari mana aja. Dari mana aja ya. Jadi klienku itu kan nggak cuma yang dari Bali aja ya, misalnya kayak law firm atau notaris yang di Bali aja, tapi juga banyak agensi, ya agensi lokal juga ada beberapa. Terus yang dari luar juga ada kayak gitu. Dari luar tuh negara mana aja Mbak kalau boleh tahu? Yang langganannya Mbak Nuni? Kalau yang langgananku itu kebetulan itu sebenarnya dia orang lokal, cuma dia tinggal Di sana. Iya, dia tinggal di US gitu. Di US ya. Jadi kalau dia nerjemahin itu pasti sama aku gitu. Tapi kalau masalah kalau masalah klien sebenarnya aku tuh lebih banyak dari law firm, notaris, terus dari dosen. Karena aku ngambil akademik juga, jadi masih ya? Dari kampus itu banyak sama sekarang kan aku nerjemahin annual report sama sustainability report juga. Shout out untuk the Queen. Ya teman-teman tahu, if you know you know. Ya, ada ratunya. Ada ratunya itu bosku. Di Jakarta sana. Itu bosku itu bosku. Mantap. Jadi insider banget Jogja. Ya, jadi dapat dari sana juga kan. Jadi nggak terbatas ruang dan ini. Jadi sebenarnya kalau klien sama aja lah dengan kalau penerjemah ya penerjemah Jakarta atau Malang atau manapun sama aja ya. Iya, sama aja sebenarnya. Cuma kalau penerjemah karena dia diem di tempat gitu ya, maksudnya nggak kayak interpreting yang dia itu kan lebih banyak ketemu orang. Jadi kita itu mungkin pemasarannya aja sih, mungkin karena aku di legal ya. Pemasaran. Ya, jadi pemasarannya aja sih yang agak susah. Jadi bener-bener kayak awal-awal tuh bener-bener kayak dari mulut ke mulut. Jadi kayak bener-bener harus buktiin kualitas banget gitu, baru bisa kita dikenal sama banyak orang. Ngomong-ngomong soal pemasaran, sudah disinggung sama Mbak Nuni. Nanti kita kembali ke Mbak Nuni. Apakah ada hubungannya antara pemasaran dan menjadi pengurus satu buah organisasi? Nah, tapi kita ke rekan kita yang di sebelah sini dulu. Ini sebenarnya kan anak rantau dari Jawa Tengah ke Bali dengan nol koneksi pada saat itu. Atau teman satu itu kenalan berapa orang? Sedikit dong. Sedikit. 2 atau 3 orang. How do you market yourself, Mbak? Market saya sebenarnya dari mulut ke mulut. Terus waktu itu juga saya selalu ikut pelatihan HPI. Waktu itu HPI Bali sering ngadain acara pelatihan. Ibu Kunta. Waktu itu siapa ya? Saya lupa. Kayaknya masih Mbak Gung Sri waktu itu. Oh iya, Gung Sri waktu itu. Nah, waktu itu HPI sering ngadain pelatihan. Terus saya selalu datang, hampir selalu datang ya, nggak semuanya saya datang sih, tapi hampir selalu datang. Iya, anggota. Sejak kapan jadi anggota? Ya HPI. Kalau HPI pada saat ikut pelatihan saya. Udah jadi anggota. Saya sebenarnya jadi anggota dari 2012. Udah lama. Nah, saya ikut, kemudian mulai dari situ saya kenal dengan teman-teman teman-teman HPI. Terus juga beruntungnya saya juga punya temen yang dia itu yang kenalin saya ke Bali, ke sini gitu.
Nah, kebetulan waktu itu saya juga marketingnya itu selain di ngambil konferensi, saya kan juga ngambil legal ya. Jadi saya ke polisi dan pengadilan. Wih, Nah, gimana awalnya tuh ceritanya tuh? dari teman saya ini. Jadi job pertama saya justru dari teman saya itu karena teman gerejanya itu ada yang mengacara dan Ya. waktu itu butuh interpreter. Terus dia waktu itu nawarin ke saya, terus saya bilang saya belum pernah. Saya bilang Oh, coba iya, iya. aja, nggak apa-apa gitu kan, kamu udah ada kartunya, kartu Iya, iya, penerjemahnya. iya. Penting Nah tuh dari ternyata situlah kata-kata. saya kenal dengan saya datang, saya kenal dengan pengacara, saya kenal dengan polisi dan sebagainya itu dari mulut ke mulut. Jadi pada dasarnya saya tuh banyak kan dari mulut ke mulut sih. Tapi Pemasarannya. kita yang aktif ya Mbak ya. Kita yang datang pelatihan. kita iya, yang memperkenalkan cara diri. saya seperti itu. Saya lebih banyak ke situ, lebih banyak ke datang pelatihan. Kalau ada acara HPI pasti datang. Bahkan sampai ke Jawa Timur. Iya, saya sampai ke Jawa Timur betul. Kalau Jawa Timur ada acara, kalau pas menarik saya pasti datang. Bela-belain ya. Saya bela-belain. Bayar semua transportasi Iya, sendiri. betul. Itu merupakan ya salah satu cara juga. Salah. Salah satu selain menjadi anggota dari organisasi, ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi pengurusnya. Oh iya, silakan bertanya pada Kita Mbak ganti Noni. satu ini. Jadi interpreter tuh udah susah Mbakku. Ah. Ya, kerjaan banyak. Dikau ibu lagi. Iya, betul. Putra putri berapa? Satu sih. Satu. Kerja kantoran lagi. Dikau ngantor lagi. Beliau ngantor ya? Iya, Ngantor ya? aku ngantor juga. Aku jadi kampus di Udayana. Pagi ngampus, Udayana, malam job sendiri. Yes. Masih jadi pengurus pula. Mbak Nuni ini apa pangkatnya terakhir? Sekretaris. Komdaya. Sekretaris Komisariat Daerah untuk HPI Bali. Ya, Bali. Kok mau? Sebenarnya tuh aku Ceritanya dulu gimana? Pertama anggota dulu pasti. iya, pertama kan anggota dulu, terus kan rajin lah ikut-ikut kayak pelatihan gitu kan dari HPI, entah dari HPI Bali, entah dari HPI pusat. Tapi lebih sering tuh ikut yang pusat sih sebenarnya. Lebih sering ikut pelatihan yang HPI pusat dulu. Terus mulai kenalan-kenalan kan sama orang-orang, mulai kenalan-kenalan. Terus suatu saat HPI Komda Bali itu kan ngadain penggantian Kepengurusan. penggantian kepengurusan. Jadi aku juga datang waktu itu. Padahal cuma diem aja. Kocak. Cuma diem aja padahal. Matiin kamera lah. Pokoknya diem aja lah gitu. Cuma menyimak gitu. Terus tiba-tiba kepilih ketua yang sekarang Mbak Kunta kan. Nah tiba-tiba muncullah sebuah japri. Ting, Mbak Kunta Yuni. Tapi berarti Dikau kenal. Kenal. Nah, Nuni nanti saya jadiin sekretaris ya. Hah? Kocak ini. Aku bilang, iya, soalnya aku lihat Nuni kayaknya bisa, dia bilang gitu. Terus Mbak, tapi aku ini loh, aku tuh membantah sebelumnya, Iya, iya. Mbak, aku kerja kantoran loh, terus aku kerja kantor di kampus, terus aku juga punya anak. Terus Mbak Kunta tuh jawabnya begini, loh aku anaknya 3 loh, aku dosen juga loh. Ya, Itu khas Indonesia ya. Beradu kesusahan. beradu kesusahan. Ya. Beradu tantangan Ya, hidup. saling beradu penderitaan gitu ya. Akhirnya aku merasa ya les Iyalah, menderita iya. gitu. Jadi akhirnya aku mau. Ampuh ternyata lagi di situ. Tapi jujur memang dengan menjadi pengurus itu, aku tuh jadi lebih Ada banyak benefitnya iya, juga. ada banyak benefitnya juga selain tidak membayar iuran. Tuh kalau mau teman-teman. Terus selain tidak perlu bayar iuran ya. Kita juga bisa apa sih kayak lebih kenal lah sama pengurus-pengurus HPI yang lain yang dari Ya, Komda ya, lain ya. juga lah kayak gitu. Jadi lebih menyenangkan sih. Menyenangkan ternyata ya. Berarti siap 2 periode. Kita sama-sama manusia tertodong nih. Sama-sama orang-orang terpojok. Sama-sama orang-orang yang nantinya akan ini 2 periode bisa nih. Tidak, tapi memang menyenangkan sih berada di Ya. organisasi itu sangat menyenangkan. Ya. Alright, good. Oke, terakhir mungkin kalau boleh dirangkum menurut versi Dikau berdua nih, apa kira-kira 3 hal menyenangkan dan mungkin 3 tantangan menjadi pekerja bahasa khususnya di Bali kalau Iya. kalau boleh. Oke, mungkin dari Mbak Cinta Mbak dulu. Cinta dulu. Apa Mbak Cinta? Yang menyenangkan dulu. Kalau hal menyenangkan ya kita ketemu banyak orang,
kita kerja tapi cukup slow, tidak terburu-buru Iya, karena iya. di sini mungkin ritme kerjanya juga lebih lambat. Terus Manusia-manusianya juga Iya. sama ya, manusia Bali ya. Artinya lebih artinya Dekau kan slow kayaknya orang gitu. Bali. Iya, slow. Walaupun banyak juga klien WNA kan. Iya, terus juga enaknya lagi ya banyak tahu hal baru gitu. Apa tuh misalkan? Ya misalnya kalau kita kerja di konferensi itu kan kita nambah Iya. pengetahuan. Sama kayak saya kerja di polisi, di pengadilan tuh juga nambah pengetahuan baru, nambah ketemu teman baru. Kalau yang nggak enak mungkin apa ya? Nggak Mungkin sebanyak Jakarta gitu. ya satu jobnya nggak sebanyak Jakarta, dua ada Tapi kalau di rata-rata gitu berapa sih Mbak Dekau? Per bulan atau per minggu? jobnya. Tergantung musim rame dan sepi ya. Oke. Kalau Ada konferensi, musimnya. iya, kalau konferensi ada musim rame dan sepi. Cuman kan karena saya tidak mengambil dokumen ya, Sudah menjadi Jarang. eksklusif ya, jarang. jarang mengambil dokumen. Iya. Jadi Itu bacanya saya- males. Betul. Udah enak ngamen. Betul. Ya, Jadi wajar. saya tetap ambil legal interpreting, meskipun Oh, I see. beberapa teman-teman interpreter yang biasanya kerja di konferensi mungkin udah males kali ya ngambil legal interpreting. Tapi saya masih ngambil itu. Buat saya selain untuk nambahin pemasukan juga ternyata lama-lama saya suka. Oke. Awalnya sebenarnya karena kepaksa dan Iya, cari iya, pengalaman ya. Iya, iya. Faktor utamanya sebenarnya cari pengalaman. Pertama cari pengalaman, nambah duit pastinya. Pastinya. Ternyata lama-lama ternyata menyenangkan ya kerja di pendamping di pengadilan Di dan pengadilan. polisi itu ternyata menyenangkan. Akhirnya saya jadi menikmati. Hmm. Makin lama makin menikmati gitu. Yang nggak enak selain jobnya Kuenya. juga di sini mungkin pekerjaan ini belum dipandang baik ya oleh banyak orang, jadi masih Oke. diremehkan. Terus banyak juga orang-orang yang mungkin karena diremehkan itu akhirnya yang tidak berkompeten pun Menyebutkan diri. iya. Bahasa Inggrisku lumayan nih. Nah, aku akhirnya penerjemah. dia bisa Aku juru bahasa nih. betul bisa jadi interpreter, dan orang di sini mungkin karena mereka juga banyak yang tidak tahu tentang profesi ini, jadi akhirnya ya sudahlah, yang penting dia bisa bahasa Inggris atau dia bisa bahasa Mandarin atau apa, dipakai aja gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi Yang merusak masalah. industrinya. Yang merusak industri di Secara sini. besar. Sejauh ini sih kalau konferensi enggak ya, setahu saya ya. Kalau di Lebih terseleksi gitu ya. kepolisian Oke. dan pengadilan itu sudah terjadi. Oke. Gitu. Itu sih yang mungkin nilai minusnya. Iya, iya. Dari pengalaman Diko Iya, pribadi betul. harus dikasih penafian teman-teman nanti. Ini dari berarti seluruh Bali. Oh enggak, itu pengalaman saya yang saya hadapi aja. Netizen mah suka gitu. Harus hati-hati. Ntar kalau ntar seluruh Bali begitu Seluruh ya, Bali, enggak. enggak Ini juga. semuanya pengalaman ya teman-teman. Pengalaman pribadi, belum tentu yang saya hadapi sama dengan Dengan- orang lain ya. gitu. Kita beralih ke Gek Nuni idola yang gimana, Mbak? Yang menarik menjadi saat ini Ya. judulnya masih penerjemah Ya. di Bali. Kalau misalnya penerjemah kayaknya di mana-mana itu mirip ya. Maksudnya kita kan apa sih? Kita itu kan kerja dari mana saja, terus kliennya bisa datang dari mana aja gitu. Ini jadi keinget yang menarik. Diko kan juga ngantor. Ya, Banyakan mana? Duit ngantor sama bodoh amat. Persentase. iya perbandingan nerjemah sama ngantor ya. Pokoknya harus siap ditodong kalau di sini. Tapi kalau Ya. nggak cerita juga nggak apa-apa kok. 70-30 70% dari terjemahan. kantornya cuma berkontribusi Iya. 30%. Tapi jujur dari kantor kan juga dapat koneksi banyak. Iya. Sebenarnya juga. Iya, Iya, itu cara mikirnya nggak iya. bisa. Pintar. Awalnya itu juga kan aku jadi penerjemah itu karena aku kerja Di kantor. di kampus. Jadi sebenarnya aku udah nerjemah dari waktu ngambil S2 dulu ya, tahun 2013. Itu aku udah mulai nerjemah. Tapi waktu itu belum masuk ke legal. Iya. Mulai aku sama bosku. Jadi dulu bosku itu profesor di ilmu hukum. Wow. Ya, jadi beliau itu kan staf susnya Menpan RB. Wih, keren. Ya, jadi aku tuh dimentor sama beliau Langsung. gitu. Ya, dimentor sama beliau langsung selama masa jabatan beliau 5 tahun itu. Ya, jadi dari sana mulai Gurih. Iya, jadi dari sana mulai ngambil. Terbentuklah itu Ya, ya. terbentuklah. Terus ngambil spesialisasi hukum gitu. Tapi kalau dibilang enaknya ya sebenarnya kalau kerja jadi penerjemah itu kalau orang bilang ya bisa nyambi sebenarnya
Bisa ya. Ya, sebenarnya bisa nyambi. Karena kan kita bisa kerja dari mana aja. Iya. Ya, asal kita tuh bisa bagi fokus dan juga bisa atur diri untuk deadline yang tidak disukai Mbak Cita itu. Iya. Saya suka. Karena kan beda-beda kesenangannya Iya, ya. dan kuat begadang juga sih sebenarnya. Iya ya, harus kuat betul. ya. Terus Kantong mata nih, kantong mata. ya ini tuh kantong mata aku begini kan. Itu kelihatan banget nih, ini khas penerjemah nih, kayak begini. Terus kulitnya Khas pucat banget. Kulitnya pucat. karena tidak terkena Kantong sinar matanya matahari. begini. Nah, karena jarang terkena sinar matahari. Humornya gitu ya teman-teman, humornya gitu. Mampir. Anekdotnya gitu kan. Iya, tapi kalau yang menantangnya itu sih ya kalau di Bali itu sama juga sih seperti Mbak Cita. Masih dipandang sebelah mata. Iya, dan juga jobnya tidak sebanyak di Jakarta Jabar. Ya. Jobnya tidak sebanyak di Jakarta Jabar dan juga kesempatan untuk belajar lebih itu Oh, tidak sebanyak di oke. Jakarta Jabar. Gitu. Tentunya ya. Ya, jadi pelatihannya jadi berbeda kita ya. tuh harus keluar lagi. Ekstra biaya Ya, juga. ekstra biaya juga. Oke, Dan sama menarik. aku sampai ngambil S2 untuk itu gitu loh. Ya kan, karena Iya juga kebetulan sih. di sini ada gitu. Ya. Ya itu sih terus apalagi ya sama juga sih kayak masih dipandang sebelah mata gitu. Karena kan orang Bali banyak yang bisa bahasa asing. Itu Ya. aku mau tanya itu. Menarik Ya, tuh. orang Bali itu Apa kan hebatnya penerjemah, semua orang di Bali juga bisa ya, bahasa asing kan cuma gitu. degree-nya aja yang beda-beda kan. Cuma mereka menganggap ya banyak orang di Bali itu bisa bahasa asing gitu. Tapi yang kan nggak sama ya. Iya, Maksudnya beda bisa, dong. maksudnya kalian punya 10 jari gitu. Sama-sama Terus, 10 jari pianis gitu. juga punya 10 10 jari. Ya, belum Bukan tentu berarti kalian bisa main piano. kan Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi ya kayak gitu itu orang belum paham. Oke. Gitu. Itu aja sih sebenarnya menantangnya, cuma lama-lama karena kita udah lama ya Mbak Cita. Jadi itu kayak udah kayak Tebal gitu ya. udah bukan kebiasa lagi, udah kayak mereka tereliminasi sendiri. Iya. Gitu. Ya, Iya. seleksi alam. Dan ya. mereka tereliminasi sendiri, I jadi see. nggak Mereka mencoba Iya. menawarkan diri. Saya ini penerjemah, saya juru bahasa, akan tergerus tergusur sendiri. sendiri dia. Karena hasil kualitasnya tentu Iya. berbeda dengan Iya. yang profesional ya. Etos kerjanya kan Etos juga kerjanya beda. juga pasti berbeda. Ya, kan beda banget ya, karena kita juga di bawah himpunan kan, maksudnya di bawah naungan asosiasi kan punya kode etik kan, I see. kita beda lah gitu cara I see. kerjanya dengan I yang see. lain. Oke teman-teman, luar biasa sekali teman-teman. Saya taruh lagi di sini. Itulah tadi teman-teman hasil ngobrol dengan dua rekan saya yang sangat luar biasa. Pokoknya kalau mau cari penerjemah, mau cari juru bahasa, terutama khususnya yang di area Bali, udah dua orang ini, ya kan? Cari. Nanti kontaknya akan saya tulis di sini. Ini buat Mbak Cinta, ini buat Mbak Nuni. Kalau butuh apa-apa di Bali atau khususnya Mbak Nuni ya, penerjemah kan bisa dari manapun melayani. Sidoarjo, Surabaya, Trenggalek, Timbuktu. Begitupun beliau. Kan bisa traveling. Begitupun beliau. Enggak, kalau jobnya kebetulan di Bali, Iya. beliau tentu irit karena kan tidak Iya. perlu menyediakan hotel. Kalau di luar Kalau di luar bisa traveling. bisa traveling tentu saja. Jadi itu saja ngobrol-ngobrol kita dengan dua pekerja bahasa di Pulau Dewata yang sangat luar biasa ini. Kalau suka boleh di like teman-teman. Jumpa lagi di episode berikutnya di Siniar Bahasa. Ciao.